Wah, boleh juga tuh. Kayaknya kita bisa jual juga kunci jawabannya ke murid. Nah, kalau ini setuju nih. Menegangkan. Tepat saat Yot membuka pintu ruang guru pakai kunci warisan bapaknya, suara klik dari engsel pintu yang berkarat menggema ke seluruh lorong kosong. Semua terdiam. Nafas mereka tertahan. Hanya suara kipas tua yang berderit di kejauhan. Cepat, Dot. Masuk duluan. Ambil map merah di laci nomor 3, bisik Yot. Dot melangkah cepat, tapi crek. Lantai kayu tua mengeluh keras saat dipijak. Kona langsung menarik kerah bajunya. Astaga, lu berat banget apa gimana sih? Bukan gua. Emang lantainya? Suara alarm samar terdengar dari sudut ruang. Tit tit tit. Apaan tuh? Bisik Kona panik. Sialan. Ada alarm sensor gerak. Yot menggertakkan gigi. Pak Budi gak sebodoh itu ternyata. Mereka langsung bergerak cepat. Dot membuka laci, tangannya gemetar, dan di dalamnya kosong. Hah? Gak ada apa-apa, Yot? Gak mungkin. Gue lihat sendiri waktu bapak gue naruh soal di situ minggu lalu. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala otomatis. Siapa di situ? Suara berat menggema dari pengeras suara yang dipasang di pojok. Mereka langsung saling pandang, panik. Itu suara Pak Brak. Langkah kaki terdengar dari arah koridor. Cepat dan berat. Penuh amarah. Cepat. Ke jendela belakang, seru Yot. Mereka berlari. Dot tersandung kursi, Kona nyaris menjatuhkan lemari. Saat mereka mencapai jendela, Yot menariknya terbuka. Bruak. Pintu terbanting terbuka. Pak Brak berdiri di ambang, mengenakan piyama dan jaket lusuh, membawa senter besar menyala langsung ke wajah mereka. Kalian, raungnya. Kabur, teriak Kona. Mereka melompat keluar jendela satu persatu, Kona hampir nyangkut celananya. Di belakang mereka, suara sirine mulai meraung dari pos satpam. Malam itu, mereka tidak hanya gagal mencuri kunci jawaban, tapi memulai perang terbuka. Dan besok paginya, satu persatu wajah mereka terpampang di papan pengumuman sekolah, dengan satu tulisan besar merah menyala. DPO, Daftar Pencari Onar. Pagi itu, suasana sekolah berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena bisik-bisik yang mengiringi setiap langkah Dot, Kona, dan Yot. Mereka bertiga berdiri di depan papan pengumuman, memandangi poster DPO mereka sendiri. Wajah mereka dicetak jelas, ditandai dengan coretan merah, pencoleng kunci ujian. Anjir, ini kayak dicari Interpol. Dot berbisik. Pak Budi serius banget ya? Ini sekolah apa markas tentara sih? Kona merinding. Yot menatap diam, rahangnya mengeras. Enggak bisa gini. Kita harus balas. Balas gimana, YOT? Kita udah kayak buronan. Sekali nginjek ruang guru aja, disorot laser. Satpam sekarang bawa walkie-talkie. Dot mulai setengah panik. Yot menghembuskan nafas berat. Matanya menatap jauh ke arah ruang kepala sekolah. Gua nggak percaya ini cuma soal nyolong kunci. Ada yang lebih dari ini? Kona melirik curiga. Maksud lu? Gua nemu ini semalam di meja Pak Budi. Yot mengeluarkan foto kusut dari kantong jaketnya. Sebuah foto hitam putih menampilkan Pak Budi, Pak Brak, dan Pak E di depan ruangan dengan tulisan samar, Unit Evaluasi Nasional Rahasia Negara. Gua rasa mereka lagi nyiapin soal bukan cuma buat sekolah ini, tapi buat satu kota. Bahkan bisa jadi soal ujian nasional. Dan kita baru aja nyentuh proyek rahasia pemerintah. Dot langsung pucat. Hah? Jadi maksud lu kita hampir ngebobol sistem negara? Bisa jadi. Yot menatap mereka serius. Dan kalau kita nggak balikin keadaan, bisa-bisa nama kita tercoret dari dunia pendidikan. Bukan cuma DPO sekolah, tapi masuk daftar hitam nasional. Kona menelan ludah. Terus kita harus ngapain? Yot mengepalkan tangan. Kita selidiki. Kita cari tahu apa sebenarnya yang disimpan di ruang arsip lama. Di bawah perpustakaan.
tempat yang katanya udah dikunci sejak 2009. Dot, tempat yang pernah kebakaran itu. Kona, yang katanya ada guru kesurupan di dalam pas lagi ngoreksi ujian. Yot, tempat yang jadi alasan kenapa semua soal sekarang diketik, bukan ditulis tangan. Karena tulisan tangan terakhir bikin satu angkatan masuk rumah sakit. Sunyi. Angin mendesir lewat lorong sekolah. Bel berbunyi, tapi terasa seperti alarm. Kita mulai malam ini, bisik Yot. Kalau kalian siap masuk ke dalam bayangan sekolah dan cari kebenaran yang disembunyikan. Dan di bawah sekolah itu, sejarah kelam pendidikan akan terbuka. Bukan hanya soal bocor, tapi konspirasi, pembalasan, dan satu rahasia mematikan yang tak pernah ingin ditemukan kembali. Malam berikutnya. 3 bayangan merayap di bawah sinar bulan yang malu-malu diselimuti mendung. Yot, Dot, dan Kona bersiap di belakang perpustakaan, lengkap dengan perlengkapan. Dan alat pembobol, sendok es krim bekas. Oke, bro. Inilah saatnya kita menjadi pasukan soal gagal nasional, seru Kona sambil mengoles minyak kayu putih di jidatnya. Itu buat apaan? Tanya Dot heran. Siapa tahu kerasukan. Jaga-jaga gitu. Yot menarik nafas panjang. Fokus. Menurut peta sekolah versi tahun 2001 yang gua dapat dari tukang loak, ruang arsip lama ada di bawah rak, ensiklopedia dunia serangga. Lu yakin itu bukan toilet lama? Kalau iya juga kita masukin sejarah baru. Dot. Mereka masuk ke perpustakaan dengan cara yang tidak spektakuler sama sekali. Jendela belakang ternyata gak dikunci. Lah semudah itu? Gua kira bakal kayak Mission Impossible. Di dalam, mereka mulai mencari rak serangga. Tapi yang mereka temukan justru rak bertuliskan, buku-buku yang tidak disarankan buat anak kelas 7. Dot, ini nih. Rak berbahaya. Ada buku, cara menyontek dengan etika, tips bohong sopan. Sama. Surat cinta Bu Guru ke Pak Satpam. Kona, wah ini koleksi terlarang. Akhirnya mereka nemu rak ensiklopedia dunia serangga yang ternyata palsu. Rak itu bisa digeser. Dan di baliknya, sebuah pintu kayu tua dengan tulisan pudar. Ruang arsip, jangan dibuka, kecuali Anda guru yang waras. Yakin kita waras? Tanya Dot. Enggak. Oke, mari kita buka. Yot memutar kenop pintu. Bunyi, krek-krek-kekek. Krak. Pintu terbuka, dan langsung ambruk ke lantai. Waduh, ini emang udah bukan buka pintu. Ini renovasi. Mereka turun lewat tangga sempit yang remuk di sana-sini. Di bawah sana gelap, pengap, dan bau kayu, debu, sama kentut masa lalu. Dan di tengah ruangan bawah tanah itu, ada satu meja. Di atasnya ada tumpukan kertas. Dan di tengahnya, sebuah kotak hitam dengan tulisan besar. Kunci jawaban final jangan dibaca sampai hari haji. WOY. Ketemu. Kita sukses. Dot langsung lompat-lompat, nendang kursi, bikin rak roboh, dan tut. Alarm nyala. Lampu-lampu neon kedip-kedip. Sirine meraung kayak di film-film kobau sekolah. Goblok Dot. Udah gua bilang jangan sok loncat. Kona, ambil kotaknya. Gas. Yot mengangkat kotak kunci jawaban kayak bawa bayi emas. Mereka kabur lewat tangga sambil dikagetin suara rekaman. Anda telah melanggar zona larangan. Ini bukan sekolah biasa. Ini Dokona School, tempat di mana nilai menentukan hidup mati. Kona, lah hidup mati? Ini ujian atau Hunger Games? Mereka berhasil keluar lewat jendela belakang lagi, yang kali ini dikunci, jadi mereka panik, congkel, dan akhirnya lompat ke tong sampah. Malam itu, dengan tubuh bau dan lutut berdarah, mereka berdiri di atap kantin, menatap bulan dan memeluk kotak rahasia itu. Kita berhasil, bro. Iya, sekarang tinggal satu hal. Apa? Gimana cara kita jual ini ke murid, tapi tanpa kena tangkap? To be continued dalam Operasi Kunci Jawaban, bisnis nilai di tangan anak bego.